Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem endokrin pada manusia. 4 mekanisme komunikasi antar sel terbagi ke dalam 4 kolom, yaitu yang pertama mekanisme. Mekanisme ini terbagi ke dalam 4 kolom, yaitu yang pertama langsung, yang kedua parakrin, yang ketiga endokrin, dan yang keempat sinaps. Yang kedua di sini ada transmisi. Transmisi juga terbagi ke dalam 4 kolom, yaitu via gap junction, via CES, via sirkulasi, via celah sinaps. Yang ketiga di sini ada mediator. Mediator juga terbagi ke dalam 4 kolom, yaitu zat terlarut, faktor parakrin, hormon, dan neurotransmitter. Yang keempat di sini ada distribusi efek. Distribusi efek juga terbagi ke dalam 4 kolom. Yang pertama antar sel yang berdekatan, yang kedua lokal dengan reseptor, yang ketiga ada sel target jaringan lain dengan reseptor, dan yang keempat hanya pada area spesifik dengan reseptor. Berikutnya ada peran hormon. Peran hormon ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu mengontrol hemostasis tubuh. Yang kedua, memberi respon terhadap kondisi lingkungan dalam keadaan darurat seperti infeksi, trauma, stres, emosi, dehidrasi, kelaparan, perdarahan, perbedaan temperatur yang ekstrim. Yang ketiga, berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan (GH). Yang keempat yaitu berperan dalam proses reproduksi (FSH, LH, estrogen, testosteron). Yang kelima yaitu mengatur metabolisme organik dan keseimbangan energi (yaitu tiroid, glukokortikoid, dan GH). Yang berikutnya yaitu ada jenis kelenjar dalam tubuh. Jenis kelenjar dalam tubuh ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama di sini ada eksokrin. Eksokrin adalah mensekresi produk ke dalam ductus, kemudian ke rongga tubuh, lumen, organ, atau ke permukaan tubuh. Contohnya seperti yang pertama ada sudorifera, yang kedua ada sebaceous, yang ketiga ada mukus, dan yang keempat ada digestive gland. Bagian yang kedua di sini ada endokrin. Endokrin adalah mensekresi produk ke ruang ekstrasel sekitarnya, masuk kapiler darah, dan ditransfer ke seluruh tubuh. Contohnya seperti tiroid dan adrenal. Yang selanjutnya ada kelenjar endokrin, jaringan endokrin, yaitu terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada kelenjar, contohnya seperti hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, dan pineal. Yang kedua ada jaringan, contohnya seperti pankreas, ovarium, testes, ginjal, lambung, usus kecil, kulit, jantung, dan plasenta. Selanjutnya ada kimia hormon. Kimia hormon terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada senyawa amin. Senyawa amin contohnya seperti tiroksin, Na, dopamin, melatonin. Yang kedua ada peptida dan protein. Peptida dan protein contohnya seperti, contoh yang pertama di sini ada oksitosin, yang kedua ada ADH, yang ketiga ada GH, yang keempat ada prolaktin, yang keempat ada insulin. Peptida yang mengandung glikoprotein, contohnya seperti TSH, LH, dan FSH. Yang ketiga di sini ada lipid steroid. Lipid steroid yaitu contoh yang pertama di sini ada aldosteron, kortisol, androgen, testosteron, estrogen,
progesteron, lipid eikosanoid. Yang berikutnya ada spesifitas reseptor dan hormon. Yang pertama yaitu hormon bekerja pada sel target, yaitu sel yang mempunyai reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Yang kedua, ada hormon yang mempunyai satu macam sel target, contohnya seperti TSH hanya pada kelenjar tiroid. Yang ketiga, ada hormon yang punya banyak macam sel target, contohnya seperti insulin bekerja pada sel lemak, sel hati, dan sel pankreas. Reseptor disintesa dan didegradasi sesuai jumlah hormon. Bila hormon meningkat dan jumlah hormon reseptor menurun atau down regulation, sebaliknya up regulation. Selanjutnya ada macam reseptor hormon berdasarkan letaknya. Yang pertama ada reseptor membran plasma, hormon peptida, katekolamin, dan eikosanoid memiliki reseptor yang berada pada permukaan membran plasma. Ikatan hormon-hormon tersebut dengan reseptor mengakibatkan aktivasi protein G yang berefek sebagai berikut, yaitu A. Aktivasi adenilat siklase dan pembentukan si AMP. Bagian B yaitu terbukanya channel ion kalsium SHG, kalsium keluar dan masuk ke dalam sitoplasma. C. Penghambatan aktivitas seluler karena penurunan second messenger. Slide selanjutnya di sini ada skema mekanisme aktivitas hormon yang terikat pada reseptor membran sel. Di atas ada hormon, di bawah hormon juga ada protein reseptor. Protein reseptor di sini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang bagian pertama di sini ada G protein inaktif, yang bagian kedua di sini ada G protein activated. Slide selanjutnya di sini ada reseptor sitoplasma dan inti sel. Adalah hormon steroid berdifusi melalui lidip membran dan mengikat reseptor di sitoplasma atau nukleus. Kompleks ikatan kemudian mengikat DNA di nukleus dan mengaktifasi gen yang spesifik. Hormon tiroid juga seperti steroid. Kemudian lain adalah mengikat reseptor di mitokondria dan mempercepat produksi ATP. Slide selanjutnya di sini ada efek hormon yang terikat pada reseptor sitoplasma dan inti sel. Di sini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada steroid hormon dan bagian kedua di sini ada tipoid hormon. Slide selanjutnya di sini ada interaksi antar hormon. Dapat menimbulkan efek-efek berikut ini. Yang pertama efek permisif. Agar hormon A dapat menimbulkan efek, maka sel targetnya perlu dipaparkan dengan hormon B dahulu. Contohnya seperti uterus perlu dipaparkan hormon estrogen dahulu, baru kemudian progesteron untuk keperluan implantasi. Yang kedua di sini ada efek sinergistik. Contohnya seperti produksi air susu memerlukan kerja estrogen, progesteron, prolaktik, dan oksitosin. Slide berikutnya di sini ada pengaturan sekresi hormon, yaitu sebagai berikut. Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar sejenis hormon dalam darah atau kelenjar endokrin lain. Yang kedua di sini ada sebagian besar hormon diatur mekanisme, yaitu negatif feedback control, kecuali oksitosin dan LH. Yang berikutnya di sini ada arti adalah peningkatan kadar hormon tersebut mengakibatkan inhibisi sekresi hormon selanjutnya.
Slide berikutnya di sini ada macam-macam penyakit hormon pada manusia. Yang pertama yaitu insufisiensi adrenal. Yang kedua di sini ada penyakit Cushing. Yang ketiga di sini ada gigantisme atau akromegali dan masalah hormon pertumbuhan lainnya. Yang keempat di sini ada hipertiroidisme. Yang kelima di sini ada hipotiroidisme. Yang keenam di sini ada hipopituitarisme. Yang ketujuh di sini ada sindrom ovarium. Yang kedelapan di sini ada multiple neoplasia endokrin 1 dan 2. Yang kesembilan di sini ada pubertas prekos atau dini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika kurang jelas pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.